bagaimana sistem ini supaya bagus, maka kita kembalikan kepada moral dari masing-masing penegakan hukum itu sendiri. Apabila hakim ini melakukan tindak pidana, maka direkomendasikanlah oleh Komisi Yudisial ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu boleh memberikan tindakan, apakah memberhentikan dengan hormat atau tidak hormat kinerja atau koordinasi dalam penegakan hukum itu harus sesuai dengan KUHP. Tetapi dalam pelaksanaan kan tidak. Nah, mereka dalam praktek penerapan hukum pasal-pasal dan KUHP itu belum memahami dia. Saya pernah menemukan itu di daerah wilayah Metro Jaya, bahwa dia tuh hanya sarjana hukum, sarjana ekonomi. Tidak mungkin sistem peradilan pidana kita ini berjalan apa yang kita inginkan kalau seandainya undang-undang ini adalah tidak mengatur secara sistematis. Pelaksanaan di lapangan, para aparat penegak hukum itu moralnya yang harus diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Siniar Dialektika, menggali ilmu, mencari titik temu. Perkenalkan, saya Bayu Ansori sebagai host dalam episode kali ini yang akan membahas topik yang sangat memprihatinkan dan krusial, yaitu korupsi yudisial dan runtuhnya integritas. Belakangan ini, kita menyaksikan berbagai kasus yang menunjukkan betapa rapuhnya integritas di dunia peradilan. Korupsi yang melibatkan aparat hukum menjadi masalah besar yang tak hanya merusak citra lembaga, tapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan itu sendiri. Contoh konkretnya dapat kita lihat pada kasus korupsi yang melibatkan hingga 4 hakim yang terlibat dalam kasus suap di PN Jakarta Pusat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, bagaimana kita bisa memulihkan kepercayaan masyarakat dan menjaga agar keadilan tetap tegak di negara kita. Hari ini bersama narasumber yang sangat istimewa, yaitu Dr. Alfitrah SH.M.Hum sebagai dosen ahli hukum pidana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Pak Alfitrah kami ucapkan selamat datang Pak. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita Pak. Ya. For your information juga guys, bahwasanya Pak Alfitrah ini juga sering dipanggil sebagai saksi ahli yang diminta untuk menjelaskan terkait penerapan hukum pidana dalam tiap-tiap persidangan. Nah, jadi dalam episode kali ini akan menjadi sangat spesial karena kita dapat bertanya pada yang langsung ahlinya. Nah Pak, sebagai ahli pidana Pak, dalam pandangan Bapak, bagaimana kita memahami korupsi yudisial tidak sekedar sebagai pelanggaran etik individu, tetapi sebagai gejala sistemik dari kegagalan institusi peradilan, Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat fenomena di beberapa hari yang lalu, ini menyentak ataupun membuat kita sebagai masyarakat dan pencinta hukum tersentak atas tindakan atau tertangkapnya beberapa yudisial atau hakim yang diduga telah melakukan suatu atau menerima suap atau gratifikasi. Bagi saya sebagai orang hukum, peristiwa ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sebelum tertangkapnya 4 orang hakim dan 1 orang panitera yang 4 hari yang lalu, ini sebelumnya itu sudah pernah 2 orang tertangkap, yaitu dari hakim Mahkamah Agung, itu di mana ditemukan beberapa miliar atau hampir 1 triliun di rumah salah seorang hakim agung atau pensiunan hakim agung. Kita lihat dari suatu aspek hukum dan penegakan hukum di Indonesia ini memang memperhatinkan bagi para pencinta hukum, khususnya adalah kita sebagai pengamat ataupun mempelajari hukum pidana. Banyak sekali fenomena ataupun peristiwa-peristiwa yang mendasari bahwa lemahnya dalam penegakan hukum. Artinya, kita melihat bahwa aspek-aspek legalitas formal yang sudah dijalani, tetapi pelaksanaan di pengadilan sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum itu rapuh. Kerapuhan penegakan hukum ini ada suatu
yang dapat mempengaruhi. Artinya modus yang digunakan ataupun penyuapan itu dia tidak berdiri sendiri. Ya, dia tidak berdiri sendiri dia. Maka apa yang dikatakan oleh Van Bury, condotio sine qua non, hubungan sebab akibat. Hakim menerima suap atau menerima gratifikasi itu kan ada yang bersifat pasif atau dikatakan suap pasif. Siapa yang memberikan suap itulah yang dikatakan dengan aktif. Siapa yang menerima suap itu dikatakan dengan pasif. Maka suap aktif dan suap pasif. Nah, kalau kita lihat dari konstruksi yang dibangun dalam penegakan hukum nih, sebenarnya undang-undang itu sudah bagus penerapannya. Tetapi kita kembali kepada aparatnya, implementasi. Ya, implementasi di lapangan, di mana para penegak hukum dan para pencinta hukum itu sendiri bermain dalam pelaksanaan, dalam mengambil satu keputusan. Dimulai dari tingkat inquisitor atau tingkat penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan, itu sudah kita lihat adanya aspek-aspek yang melanggar hukum. Nah, sehingga ini harus bukan dipelihara, tapi harus diperbaiki. Bagaimana sistem ini supaya bagus, maka kita kembalikan kepada moral dari masing-masing penegakan hukum itu sendiri. Baik, Pak. Ya, meskipun kalau misalnya kita lihat ya, Pak, kan pada dasarnya hakim ini dalam menjalankan tugasnya itu kan turut diawasi gitu, Pak. Ya. Nah, baik itu dari Komisi Yudisial maupun dari Mahkamah Agung. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak menilai fungsi pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial? Apakah selama ini bersifat korektif, preventif, atau hanya sekedar simbolis, Pak? Di dalam suatu konteks pengawasan yang sesungguhnya masing-masing lembaga penegakan hukum itu sudah ada. Contohnya, tetapi itu kebanyakan adalah bersifat internal deh. Contohnya ada yang dikatakan dengan Kompolnas kalau kepolisian. Ada yang katakan Komisi Yudisial kalau kepolisian. Ada namanya KKRI, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau kita lihat dari mereka-mereka yang ada di lembaga ini kebanyakan adalah bersifat subjektivitas. Kebanyakan yang berada dalam komisi kejaksaan, komisi kepolisian, dan komisi kehakiman itu adalah internal. Kebanyakan mereka itu pensiunan dari kepolisian, kejaksaan, dan hakiman. Sehingga ini merupakan suatu tidak profesionalnya suatu lembaga tersebut. Komisi Yudisial dalam konteks apa yang menjadi objek pembicaraan kita ini adalah dia hanya bersifat merekomendasi apabila ada laporan masyarakat bahwa hakim ini melakukan tindak pidana menerima suap atau melakukan pemerasan atau putusannya itu tidak sesuai dengan keadilan hukum dalam masyarakat. Maka terbukti apabila hakim ini melakukan tindak pidana, maka direkomendasikanlah oleh Komisi Yudisial ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu boleh memberikan tindakan, apakah memberhentikan dengan hormat atau tidak hormat. Konsekuensi hukum inilah yang kita lihat bahwa dewasa ini ataupun selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya komisi-komisi ini harus difungsikan secara objektif, bukan secara subjektif. Orang-orang yang ada di dalam ini itu harus bersifat objektif. Jadi meskipun tiap-tiap divisi daripada aparat penegak hukum itu memiliki komisinya sendiri, itu masih bersifat subjektif, Pak, tidak objektif terhadap pengawasannya. Terlebih, Pak, kalau misalnya kita melihat pada fakta lapangan ya, Pak, dalam banyak kasus itu pelaku korupsi yudisial bukan hanya dilakukan oleh hakim, Pak, tapi juga melibatkan panitera dan advokat. Nah, apakah pendekatan reformasi peradilan kita terlalu berpusat pada hakim, Pak? Dalam sistem peradilan pidana, kalau kita lihat bahwa baik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Junto Nomor 19 tahun 2016 tentang kejaksaan, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang kehakiman. Ketiga sistem peradilan ini sebenarnya saling mendukung. Artinya jangan ada suatu tumpang tindih dalam penegakan hukum. Jangan ada suatu pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Tetapi dalam pelaksanaan, ya, kalau kita lihat bahwa bagaimana sistematika dalam suatu penuntutan tersebut, artinya kinerja
atau koordinasi dalam penegakan hukum itu harus sesuai dengan KUHP. Tetapi dalam pelaksanaan kan tidak. Ya, tidak. Dalam pelaksanaan tidak. Maka ada sesuatu, contohnya, kita lihat dalam suatu proses penyidikan, dalam proses pra penuntutan, BAP yang dikirim oleh penyidik kepada kejaksaan, itu sebenarnya seharusnya adalah dalam pasal 109, nah itu sudah diatur sebenarnya. 110 itu sudah diatur dan KUHP ya. Nah, sehingga pelaksanaan itulah kalau tidak cukup bukti jangan dipaksakan. Jangan dinaikkan. Artinya dalam suatu proses penyidikan itu jangan naikkan status seorang atau apakah ini bisa dihentikan atau tidak dalam pasal 110 dan atau 109, 110 KUHP itu. Sehingga inilah dampaknya bahwa menumpuknya suatu perkara di tingkat penyidikan itu dengan ketidakmampuan sumber daya manusia di tingkat penyidikan tersebut. Jadi selain daripada problematika yang lainnya itu, sumber daya manusia ini menjadi salah satu permasalahan juga salah ya, Pak? satu sumber daya manusia. Kenapa? Banyak kita temukan, saudara, bahwa di tingkat penyidikan itu saya mengusulkan dulu waktu Kapolri Jenderal Sutanto menjadi Kapolri, di mana saya pernah menjadi Wadik 2 di Universitas Bayangkara Jakarta Raya, di mana Pak Tanto meminta kepada dosen-dosen Universitas Perguruan Tinggi yang mengajar hukum pidana dan acara pidana supaya memasukkan ada rancangan KUHP baru. Nah, meskipun sekarang tahun 2025 ini heboh, baik di pemerintahan maupun di parlemen itu heboh. Padahal tahun 2006-2008 itu sudah ada. Supaya maka kami dari dosen Universitas Bayangkara Jakarta Raya waktu itu, saya sebelum menjadi PNS di UIN ini, itu kita sudah masukkan syarat untuk menjadi seorang penyidik dia harus bergelar sarjana. Bukan sarjana hukum, tapi sarjana. Tapi sekarang sudah mulai, ya, sudah mulai. Maka penyidik yang ada di tingkat kepolisian dan tingkat Polsek, Polres dan Polda itu sudah ada sarjana, umumnya sarjana. Tetapi mereka tuh ada yang sarjana hukum, ada sarjana ekonomi, ada dokter andus. Nah, mereka dalam praktek penerapan hukum pasal-pasal dan KUHP itu belum memahami dia. Saya pernah menemukan itu di daerah wilayah Metro Jaya bahwa dia tuh hanya sarjana hukum, sarjana ekonomi. Tapi setiap saya uraikan, saya terangkan tuh dia kurang paham. Oh, pantasan karena dia bukan orang hukum. Iya, benar, Pak. Berarti penetapan kewajiban kalau penyidik itu seorang sarjana itu salah satu usulan dari Bapak juga, Pak? Ya, kami bukan desa, tapi lah kita dari Universitas Bayangkara itu memasukkan supaya ini waktu Jenderal Tanto jadi Kapolri, dia menginginkan ada masukan dalam pembuatan RUU KUHP. Ya, sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu yang sekarang ini heboh. Ya, maka sekarang hebohnya KUHP itu yang diatur di dalam pasal 12, pasal 11, pasal 12 ayat 11, pasal 30A dan pasal 111 KUHP. Nah, pasal-pasal inilah yang menjadi menjadi lokomotifnya nanti supaya penegakan hukum itu sesuai dengan undang-undang. Ya, artinya lembaga penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan itu diperkuat, bukan diperlemah. Nah, tapi bagaimanapun itu adalah kewenangan dari DPR untuk mengolah dalam naskah akademi itu. Dari beberapa dosen-dosen perguruan tinggi bisa memberikan masukan terhadap kapan akan disahkannya undang-undang atau kita undang hukum acara pidana tersebut. Berarti reformasi hukum yang terdapat dalam rancangan rancangan KUHP ini tuh menjadi salah satu acuan utama ya, Pak? Ya, itu sudah pasti. Maka tidak mungkin sistem peradilan pidana kita ini berjalan apa yang kita inginkan kalau seandainya undang-undang ini adalah tidak mengatur secara sistematis. Ya. Tetapi menurut pendapat saya, meskipun ada rancangan yang akan diundangkan, undang-undang ini semuanya tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah bagus semuanya, tujuan pasti bagus. Tetapi pelaksanaan di lapangan para aparat penegak hukum itu moralnya yang harus diperbaiki. Nah, kita tidak bisa mengisikan bahwa moral penegak hukum ini seperti ini. Tapi kenyataan lapangan seperti itu, baik kepolisian di tingkat penyidikan, penuntutan, di sidang pengadilan hakim. Ya inilah yang kita lihat. Ada 4 orang yang
ditangkap dan 1 orang panitera, maka sumber daya manusia bagus. Ya, sumber daya manusia bagus. Maka kalau kita lihat dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Junto nomor 20 tahun 2001, itu kita lihat turunannya. Pasal 1, pasal 210 KUHP. Maka subjek hukumnya itu sudah jelas-jelas disebutkan, hakim dan pengacara. Ya, maka tapi kalau pasal 5 itu tidak, itu dia penyelenggara negara. Itu umum. Umum, ya benar. Ya, tapi kalau pasal 6, Junto pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 210 KUHP itu turunannya. Lebih spesifik. Lebih spesifik Undang-Undang Korupsi tersebut. Maka ini katakan bahwa di samping hukumannya berat dan dendanya juga lebih tinggi. Karena ada beban tanggung jawab yang dipikulnya gitu. Beban tanggung jawab yang dipikul oleh seorang penegak hukum, maka ini adalah apakah dia menjanjikan atau dia dikatakan sebagai menjanjikan atau membuat atau tidak membuat, pasif namanya, aktif. Apa yang diinginkan oleh pengacara terhadap putusan CPO ataupun corporate CPO tersebut? Maka oke, saya janji kalau ini bebas prisprak, maka akan saya kasih uang sekian. Prisprak itu kan tidak cukup bukti. Iya, benar. Dalam konteks ini bahwa hakim itu sudah mengaminkan apa yang diminta oleh yang melakukan suap aktif tadi. Aktif tadi dikatakan pasal, kalau dalam konteks suap ini ada aktif dan pasif tadi. Kalau pemberi suap namanya aktif. Kalau penerima suap namanya pasif. Dalam ancam hukuman pidana juga pasti berbeda. Oke. Berarti Pak, karena kita sudah membahas nih terkait memang permasalahan yang terjadi dalam criminal justice system itu sendiri, Pak. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara dari luarnya, Pak, kira-kira bagaimana relasi kekuasaan seperti politik, ekonomi, bahkan oligarki itu mempengaruhi independensi lembaga peradilan, Pak? Setiap pembuatan undang-undang pasti ada intervensi politik. Yang dikatakan dalam intervensi politik itulah di mana di sini ada transaksional. Setiap pembuatan pasal dalam suatu undang-undang itu ada yang mengatakan titipan. Oh, ini jangan dibikin. Kalau ini dibikin nanti penyelenggara negara banyak ketangkap. Inilah pesan bahwa apakah undang-undang KPK yang sekitar 4 tahun yang lalu yang sudah dirubah di zaman pemerintahan Jokowi, itu KPK itu bukan diperkuat, tapi diperlemah. Ya, bukan diperlemah. Maka inilah pada waktu sekitar 3 tahun lalu, mahasiswa seluruh Indonesia itu demo, ya, untuk menolak supaya jangan undang-undang diundangkan, cukup undang-undang yang lama. Ya, tetapi kenyataannya sudah diundangkan. Ya, kita lihat kinerja dulu, banyak KPK itu melakukan tangkap tangan. Sekarang jarang sekali KPK periode Bahuri dan sekali ya jarang saya katakan lebih bagus kinerja jaksa dibandingkan dengan KPK. Dalam hal inilah perlunya ada suatu argumentasi dari penegakan hukum itu, dari pengamat hukum, dari para akademisi itu harus bersuara, ya, supaya dalam konteks pembuatan undang-undang yang diinginkan oleh negara dan oleh masyarakat Indonesia yang atas dasar masukan dari pemerintah atau DPR ini perlu clear. Iya, benar. Ya. Bagaimana bentuknya? Artinya sesuai dengan kebutuhan. Jangan pembuatan pasal itu atas pesanan titipan dari orang yang punya kepentingan. Setiap pembuatan undang-undang itu pasti ada kepentingan politik yang dilindungi oleh undang-undang. Mustahil. Oh, tidak, kata DPR. Tidak, kata pemerintah. Omong kosong. Kita sebagai orang hukum pasti banyak fenomena yang dilakukan oleh pembuat undang-undang untuk kepentingan pelindungan politiknya. Sehingga hal inilah kemudian memunculkan istilah hukum adalah produk politik, Pak. Ya, itu hukum produk politik itu udah pasti. Udah pasti gitu. Oke. Yang benar sih, Pak, kalau misalnya kita melihat yang revisi undang-undang KPK kemarin itu kan itu kayak menciderai daripada hakikat pembentukan KPK itu sendiri gitu, Pak. Betul. Ya, ini apa yang dikatakan oleh Taufikur Rahman, Jenderal Polisi yang pertama kali menjadi Ketua KPK. Dia mengatakan bahwa waktu saya menjadi Ketua KPK ini pasal-pasal ini nggak ada.
tapi dirubah, direvisi, maka ini semakin memperlemah kewenangan. Ya, memperlemah kewenangan bahwa ada kepentingan yang dilindungi. Misalnya, ada kepentingan anaknya sebagai gubernur, anaknya mantunya sebagai gubernur. Ini tidak bisa tersentuh oleh hukum. Kenapa? Karena pasal-pasal itu sudah dirubah. Iya. Ya, ada saudaranya, ada koleganya, ada partainya yang melakukan tindak pidana korupsi. Itu tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Sudah pasalnya itu tidak berlaku lagi. Maka kekuatan berpijaknya satu penegakan hukum kan harus ada dasar hukum. Legalitasnya ini loh. Benar. Gitu. Oke Pak, mungkin kita bisa balik ke topik utama kita Pak. Kalau menurut Bapak nih Pak, apakah kode etik yang ada saat ini tuh cukup operasional dan efektif dalam membentuk perilaku hakim Pak, terutama yang telah ditetapkan dalam KE PPPH Pak? Oke. Kita bicara masalah kode etik, berarti kita bicara masalah internal biasanya. Maka kode etik itu seharusnya yang menilai bukan internal, tetapi harus eksternal. Di luar, orang luar. Pelaksanaan ini biasanya dalam satu organisasi, dia selalu melindungi organisasinya. Pasti dia bela korupnya. Pasti dia bela teman-temannya. Nah, hal-hal semacam ini dalam satu penegakan hukum tidak efektif. Ketidakefektifan ini maka tumpullah hukum itu. Maka masyarakat menunggu bagaimana kebijakan, apakah ini serius pemerintah atau tidak. Banyak sekali fenomena yang kita lihat bahwa ada namanya atensi. Ya, maka kasus-kasus atensi, misalnya dalam penegakan hukum, seorang penyidik mengatakan bahwa ini tidak termasuk tindak pidana. Dia minta arahan atau minta pendapat kepada seorang ahli. Wah, ini tidak masuk. Oh, saya pendapat dengan Bapak. Tetapi oleh pimpinannya atau atasannya, tolong dimasukkan. Kenapa? Karena itu atensi. Ya, padahal pimpinan itu biasanya dia sebagai perwira. Ya, sebagai perwira, maka ada anak buahnya yang sebenarnya sudah puluhan tahun menangani kasus macam ini. Dia tahu ranahnya kemana. Oh, ini perdata, ini pidana. Tetapi ini betul-betul murni perdata, tapi tolong dong, intervensi, atensi. Ada atensi dari pimpinan bintang 1, bintang 2, dari mana? Dari Polres, dari mana? Dari Polda, dari mana? Dari Mabes. Inilah yang mengacaukan suasana dalam penegakan hukum kita di Indonesia ini. Dan hal itu belum bisa ditangani dengan mekanisme pengawasan yang ada saat ini, Pak? Belum pernah. Ataupun bisa katakan jalan di tempat. Jalan di tempat? Ya. Tidak ada progresivitasnya? Ya, tidak ada. Ya, berarti misalnya ada laporan, ya artinya dikesampingin aja. Ya. Tapi kalau seandainya yang melaporkan masyarakat tanpa ada suatu siaran atau kita istilahnya adalah no justice, no criminal, no viral, no justice. Ya, nah, hal semacam inilah dampak dari kemajuan teknologi. Kalau orang berbicara kowar-kowar di daerah dan tidak diviralkan melalui media sosial, maka tindakan pemerintah pusat itu tidak ada. Dan itu benar adanya gitu? Benar, udah banyak itu. Makanya apalagi ada ancaman dalam Undang-Undang ITE itu. Ya, dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Junto, nomor 19 tahun 2016 Junto, nomor 1 tahun 2024 tentang informasi transaksi elektronik. Ya, undang-undang ini kan seharusnya dalam pasal 27 itu, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu kan delik aduan. Ya, delik aduan. Delik aduan tuh dari mulai awal asal legal standingnya itu delik aduan. Tapi waktu pemerintahan Jokowi pertama itu pasal 27 itu delik biasa. Pendukungnya bisa mengadu, melaporkan, ya partai lain bisa melaporkan. Tetapi semenjak Kapolri yang sekarang ini orang menghina presiden waktu periode kedua tidak satu pun yang tangkap. Kenapa? Karena ini adalah benteng yang bisa dikatakan ada kritikan bahwa pasal 27 ayat 3 ini adalah delik aduan. Harus Jokowi yang mengadukan. Berarti ketika ada misalnya dari LSM ataupun dari individual masyarakat sendiri yang menghina, itu harus orang yang dihina langsung gitu ya, Pak? Itu namanya delik aduan dalam pasal 1/24 KUHP, barang pasal 1/25, pasal 1/4 laporan dan pengaduan. Iya, benar. Karena memang kalau misalnya
pasal-pasal semacam ini tuh dibikin jadi delik biasa, itu takutnya jadi pasal karet gitu ya? Iya, oh bukan. Artinya kalau pasal karet itu kan 335 KUHP, 1365 BW itu pasal karet di istilahnya. Tapi dalam kata ini tidak dilaksanakannya atau dilaksanakannya satu pasal yang dilanggar, sebenarnya kaidahnya sudah ada. Azas-azas dan kaidah dasar sudah ada. Tapi karena ini politik, ya dilindungi oleh kekuasaan, maka sekarang ini kalau kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 mengatakan Indonesia adalah negara hukum Rechtsstaat. Tetapi dalam pelaksanaan pemerintahnya 10 tahun ini saya lihat bahwa hukum itu bukan negara Indonesia bukan negara kasar, Indonesia negara Marstat. Apa yang berkuasa, siapa yang berkuasa itu bisa diatur. Jadi makin kesini itu peralihannya semakin terlihat ya, Pak? Kelihatan, tapi kelihatan ini tentu kita sebagai pengamat hukum, kita sebagai orang yang mengajar hukum pidana, ya inilah yang gelombang politik yang semakin jelas. Dari konteks media sosial bisa kita lihat hampir setiap hari. Oke, baik. Kalau menurut Bapak sendiri, Pak, sebagai ahli pidana, Pak, apa strategi transformasi struktural jangka panjang yang dapat menjadikan lembaga peradilan tidak hanya bersih, tapi juga dipercaya dan berpihak pada keadilan substansi, Pak? Oke, kalau kita lihat dari beberapa negara, contohnya dalam penegakan hukum dalam sistem peradilan, sekarang ini disebutkan bahwa hakim yang akan menyidangkan suatu kasus perkara itu kan ditunjuk oleh hakim ketua pengadilan. Begitupun, tetapi kalau sekarang harus melalui suatu AI atau melalui teknologi. Di Mahkamah Agung sekarang sudah mulai lebih kurang 1 tahun ini. Ya sebenarnya kalau ada kasus kasasi masuk Mahkamah Agung, kalau ada masuk kasus peninjauan kembali Mahkamah Agung, itu AI. Artinya bagaimana pengaturan ini tentu berhubungan dengan tidak ada kepentingan politik tidak ada kepentingan individu, tidak ada kepentingan politik, maka bisa dilaksanakan. Artinya kolusi suap-suap yang akan mengarah kepada satu tindak pidana itu tidak terjadi. Tapi kalau seandainya ketua pengadilan yang menunjuk, maka ada kepentingan, dia berani, kamu aja ya, nanti kita konsekuen. Persoalan ini tentu kepada moralnya. Maka hakim dimulai tingkat inkusator, penyidiknya harus bermoral, jaksanya harus bermoral, hakimnya harus bermoral. Kan selama ini betul mereka tuh bermoral semuanya. Tapi kalau mereka sudah melihatkan angka-angka, maka moralnya itu sudah mulai kendor. Hukum kita ini sudah bagus. Maka dikatakan masyarakat hukum bisa dibeli. Enggak. Yang bisa dibeli adalah moralnya, penegak hukum itu yang bisa dibeli. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah kenyataannya. Jadi secara substansi itu memang sebenarnya hukum kita sudah bagus, tapi implementasi daripada aparatnya lah yang... Itu salah satu sistem ya. Maka kita lihat apa yang terjadi 4 hari yang lalu, apa yang terjadi dalam kasus Tanur di Jawa Timur, mengutus bebas seorang pelaku pembunuh pacarnya. Itu terbukti 340 berencana bebas. Kenapa? Karena dia tergiur dengan satu mobil. Satu mobil yang harganya adalah 1, sekian miliar. Belum hakim-hakim agung. Itu maka kalau bagi saya sebagai orang yang paham sedikit hukum, fenomena semacam ini sebenarnya di daerah banyak. Di daerah ada hakim-hakim nakal, tapi meskipun ada yang nakal, tapi masih banyak yang bagus moralitasnya. Tapi kembali kepada orang yang menerapkan hukum itu, dia ingat siapa di belakangnya, siapa di atasnya. Kalau dia ingat Tuhan akan mati besok, insya Allah pasti dia itu amanah. Amanah, benar Pak. Apalagi kalau misalnya ada game kan, hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia gitu. Betul, Pak. Hakim itulah wakil Tuhan di muka bumi ini, dan dia ada sebagai tombak terakhir ujung untuk penerapan hukum. Maka orang mengatakan bahwa hakim itu kakinya sebelah di dunia ini dan sebelah itu di neraka. Kalau dia terima ini, dia bisa hidupnya bisa dikatakan tentram. Kalau dia melakukan ini, bisa masuk neraka dan sebagainya. Ini tentu peristiwa yang kita lihat
fenomena yudisial dalam proses penegakan hukum dewasa ini adalah sesuatu hal yang mencoreng lembaga peradilan kita Indonesia. Baik tingkat pertama yudik faksi, yudik juris yang sekarang ini ya, dulu sekitar tahun 2024 dan 2022 itu juga ada orang hakim Mahkamah Agung yang terlibat melakukan tindak pidana tersebut. Baik Pak, kan kalau misalnya kita lihat kasus konkretnya saat ini itu Pak, memang 4 hakim yang juga ditetapkan tersangka bersama 1 panitera dan 2 advokat gitu Pak. Dan sebenarnya hal-hal seperti ini tuh bukan terjadi saat ini saja gitu Pak. Apalagi kalau misalnya kita melihat kilas balik itu bahkan sampai ke Hakim Agungnya saja yang sudah berada di puncak pimpinan itu masih melakukan korupsi tersebut Pak. Nah kira-kira apakah kita bisa memberikan kekuatan yang lebih kepada badan pengawasnya Pak, seperti misalnya Komisi Yudisial yang saat ini tuh kalau menurut kita kan semakin hampir dilemahkan gitu Pak. Itu maka Komisi Yudisial tuh tadi saya katakan bahwa dia hanya bersifat memotret, dia hanya bersifat merekomendasi. Apabila ada laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat atau oleh sekelompok masyarakat atau pengacara bahwa hakim ini menerima suap, bahwa hakim ini melakukan gratifikasi, bahwa hakim ini melaksanakan sidang pengadilan tidak sesuai dengan hukum acara, laporkan aja ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tentu menerima. Kenapa? Ratusan bahkan bisa ribuan. Dalam 1 tahun itu bisa ribuan kasus yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Tapi itu kan harus ada dipilah dan pilih, ada diterima, ada rekomendasikan. Maka apabila ini benar-benar terjadi, maka Mahkamah Konstitusi itu hanya merekomendasi ke Mahkamah Agung. Maka Mahkamah Agung yang menentukan apakah orang ini dipecat dengan tidak hormat atau gimana. Nah, kebanyakan yang saya tahu di Mahkamah Agung pun dia tidak merekomendasi, oh jangan. Nah, kenapa? Karena di Mahkamah Agung itu juga ada kepentingan konflik of interest. Konflik interest itu pasti ada. Itu karena internal ataupun kode etiknya. Siapa itu? Itu anak buah saya. Oh, dulu pernah anak buah saya di pengadilan dulu pernah. Dia orangnya baik. Itu. Berarti memang semuanya itu bermuara kembali di Mahkamah Agung gitu ya Pak? Umbrella Mahkamah Agung yang memayungi semua sistem peradilan, yudik faksi, yudik juris, baik pengadilan negeri, pengadilan agama, tata usaha negara, militer, dan sebagainya. Baik Pak, mungkin untuk di akhir, mungkin Bapak sebagai ahli pidana Pak, dapat memberikan motivasi khususnya pada kita para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di seluruh Indonesia, bagaimana cara menjadi profesionalitas hukum yang bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan terkait hukum, tapi memiliki etika moral yang dapat memperbaiki dan mempertahankan integritas kita Pak. Ya, tentu kita sebagai mahasiswa dan intelektual, kita tetap mengacu kepada profesional. Maka bagaimana penyaringan dalam penjaringan oleh Mahkamah Agung terhadap calon-calon hakim yang akan datang. Ada beberapa tahapan yang seharusnya secara sistematis sudah ada. Tapi bagaimana tahapan-tahapan itu bisa untuk memperkuat argumentasi bahwa hakim ataupun calon-calon hakim ini tidak melakukan pelanggaran, baik pelanggaran ataupun kejahatan. Dan secara moralitas, tentu kita mengedepankan suatu objektivitas moralitas yang dimiliki oleh calon-calon hakim yang akan datang. Persoalan ini tentu tidak bin slabin, tapi ada proses yang dimiliki oleh seorang hakim tersebut. Maka proses-proses penaikan karir hakim itu, ya tentu ini adalah internal hakim. Undang-undang kekuasaan kehakiman itu harus dimasukkan dalam peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan yang akan digunakan oleh Hakim Agung atau oleh Mahkamah Agung untuk menilai apakah hakim ini loyal kepada pimpinan daripada undang-undang. Apakah hakim ini mempunyai kecacatan moral atau tidak. Maka inilah alasan bahwa masyarakat itu kalau melihat ada isu bahwa ada hakim yang melakukan kejahatan, ada jaksa yang melakukan kejahatan, ada polisi dan sebagainya. Ini tentu ada wadah. Ya, wadah inilah yang harus berjalan. Dia harus bersifat dinamis, bukan bersifat statis. Gitu.
Jadi memang ada banyak aspek yang perlu kita persiapkan Iya, gitu ya, Pak. harus. Ya. Baik teman-teman senior dialektika, luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Alfitra yang telah memberikan banyak insight dan argumentasi baru yang dapat kita analisis dan pelajari lebih dalam. Teman Sivitas, diskusi kita hari ini ada beberapa insight yang dapat kita dapatkan. Misalnya pertama, secara legal substance, hukum kita sebenarnya sudah memberikan yang terbaik, tapi secara legal structure, dari segi lembaga, itu belum memberikan kontribusi yang lebih aktif. Apalagi dalam implementasinya, masih banyak aparat penegak hukum yang tidak memberikan perilaku yang baik dan justru melanggar daripada etika moralitas itu sendiri. Kita sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum harus dapat memberikan kontribusi yang lebih, terutama bukan hanya dari segi profesionalitas, tapi juga memupuk daripada etika kita dari saat ini hingga sampai dengan profesional nanti saatnya. Terima kasih kepada Pak Alfitra dan terima kasih kepada teman-teman senior dialektika yang telah menonton hingga akhir. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait tema hari ini maupun memiliki saran untuk tema di episode selanjutnya, dapat menghubungi media sosial Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Bayu Ansori selaku host pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.